Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari menghasilkan buah-buah iman, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Ada lagu pujian yang dimana di lagu himne itu dikatakan, pakailah hidupku, seluruh roh dan jiwaku. Nah, kita ingin hidup kita ini tidak sia-sia ataupun hanya menjadi orang Kristen begitu saja. Dan Tuhan juga tidak mau seperti demikian. Tuhan mau selama kita berada di dunia ini, kita menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus mengambil satu contoh seperti pohon anggur yang dimana ada pokok anggurnya dan ada ranting-rantingnya. Dan di sini dikatakan ranting-ranting itulah nantinya kita bisa melihat ada muncul buah-buah anggur. Dan kalau ranting-ranting ini terpisah daripada pokok anggurnya atau batang pohon anggurnya, maka kita sudah tahu pasti ranting-ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya, ranting-ranting itu kalau dia terpisah ataupun terpotong dari batang pohon anggurnya, pastilah ranting-ranting itu akan mati, akan kering, dan juga kita melihat dia akan dibakar. Jadi bagaimana caranya ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah nantinya, muncul buah-buah anggur dari ranting-ranting itu? Caranya adalah dia memiliki koneksi, dia tetap terhubung dengan pokok anggurnya atau batang pohon anggurnya. Nah, demikian juga di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesuslah seperti pokok anggur atau batang pohon anggur, dan kitalah orang-orang Kristen yang adalah ranting-ranting. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah-buah iman, kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Caranya adalah kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan tinggallah, dalam bahasa aslinya tetap berdiam, tetap berdiam ataupun bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita pertama-tama harus pastikan diri kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dan tidak hanya percaya, selama kita hidup di dunia ini, bagaimana caranya bisa menghasilkan buah-buah iman, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan? Kita harus bertekun di dalam Tuhan Yesus. Kita harus memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak hanya kita mengatakan yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah jadi orang Kristen. Memang kalau memang kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Nah, tetapi bagaimana supaya kita benar-benar menghasilkan buah yang banyak? Kita harus membangun hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, menjaga hubungan kita. Kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan, bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Caranya pertama adalah kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu orang Kristen harus beribadah. Itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus juga selalu dekat. Dan tidak hanya di hari Minggu, setiap hari kita bangun hubungan kita di dalam Tuhan Yesus dengan beribadah di rumah kita, atau istilahnya kita katakan saat teduh. Di saat teduhlah kita bisa berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga, bahkan lebih intim lagi, lebih dekat lagi.
Dan tidak hanya itu, ikut persekutuan, ya, apakah persekutuan pemuda, remaja, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya. Ya, kita harus selalu ikut aktif di dalam beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus, ya, tinggal di dalam firman Tuhan. Dalam arti apa? Firman Tuhan itu kita tidak boleh hanya dengar saja lalu kita abaikan. Firman Tuhan itu kita harus benar-benar simpan di hati kita, dan kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi jelas ketika dikatakan tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka itu berarti apa? Firman Tuhan itu harus kita simpan di hati kita, dan harus kita benar-benar yang renungkan dan patuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus mau belajar, membaca, mau merenungkan, dan benar-benar kita jaga, ya, firman Tuhan itu seperti, ya, biji mata kita. Artinya apa? Kita tidak boleh melupakannya, tidak boleh mengabaikannya. Kita benar-benar jadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan. Kita harus berpedoman sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kadang-kadang kita bisa berbuat kesalahan, dosa, karena kita masih orang berdosa. Tapi ketika kita sadar, kita cepat-cepat, ya, bertobat, kita tinggalkan, ya, dosa tersebut. Kita memohon pimpinan daripada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Nah, jadi firman Tuhan itulah yang harus kita, ya, selalu perhatikan, yang harus kita cintai, kita harus simpan dan lakukan setiap harinya. Nah, itulah cara yang lain yang mengatakan tinggallah di dalam aku. Nah, selain itu, tinggallah di dalam aku berarti apa? Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti ranting-ranting itu, ya, nutrisi semua yang dia dapat itu berasal dari batang pohonnya. Itu berarti apa? Ranting-ranting itu nanti bisa dapatkan nutrisi sehingga muncul buah-buah anggur, ya, karena dia mendapatkan satu support, satu nutrisi daripada batang pohon anggurnya. Itu berarti dia bergantung sepenuhnya pada pokok anggurnya. Demikian juga kita. Ketika kita dikatakan tinggallah di dalam aku, maka kita harus benar-benar, ya, benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, di dalam menghadapi pergumulan, kesulitan, apakah pekerjaan, usaha, studi, keluarga kita, atau apapun itu, ya. Ketika kita ada masalah, apapun itu, kita harus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan ketika kita membuat rencana, jangan mengandalkan kehebatan kita, andalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan dan dialah yang bisa menolong kita. Nah, kalau kita melakukan seperti demikian, tinggallah di dalam aku berarti beribadah selalu kepada Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ya, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen? Di sini dikatakan, ya, kita akan berbuah, ya, berbuah, bahkan bukan hanya berbuah sedikit, tapi berbuah banyak, karena sumber segala hal yang baik, sumber kekuatan rohani itu datangnya dari Tuhan. Ya, kalau kita mau kesaksian hidup kita, ya, menjadi baik, yang membuat orang bisa datang kepada Tuhan Yesus, kalau mau pelayanan kita banyak dan berhasil di dalam Tuhan, nah, segala sumber kekuatan itu, segala sumber keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Makanya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, ya, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita akan mendapatkan suatu kedamaian, sukacita, ya, karena kita selalu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, itulah caranya agar kita sebagai orang Kristen bisa, ya, memiliki hidup yang berbuah, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, yang menjadi saksi yang baik, yang melayani Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita selalu ingat bagaimana caranya. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa
berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Di luar Tuhan Yesus, kalaupun kita lakukan sesuatu, itu pada akhirnya ya akan musnah, karena itu hanya untuk diri kita, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau berbuah, bahkan berbuah banyak, selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.